Halo semuanya. Video kali ini kita masih di tema ke-8 yang berjudul Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi antar negara ASEAN. Seperti yang diketahui, kondisi geografis suatu wilayah dapat memengaruhi keadaan ekonomi masyarakatnya. Misalnya, suatu wilayah dengan kondisi tanah yang subur menyebabkan sebagian besar penduduknya berkegiatan ekonomi di bidang pertanian. Contohnya di Indonesia, yang merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan tersebar di seluruh daerah negara di Indonesia. Nah, ternyata di negara ASEAN lain pun memiliki kondisi alam yang hampir sama dengan di Indonesia. Seperti negara berikut ini, yaitu negara Laos. Kita ke negara Laos. Letak geografis negara Laos di mana batas-batas negara Laos di bagian barat laut bersebelahan dengan Myanmar dan juga Tiongkok. Kemudian di timur berbatasan dengan Vietnam, di selatan dengan Kamboja, dan di sebelah barat dengan Thailand. Kemudian untuk bentang alamnya, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai dan wilayah perairan. Sebagian besar wilayah Laos berbentuk pegunungan dan hutan, di mana barisan pegunungan membujur dari barat laut ke tenggara. Dengan puncak tertingginya adalah Gunung Dia. Sungai Mekong mengalir di seluruh wilayah Laos dan bermuara di Teluk Tonkin. Lembah Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Nah, hasil utama di Laos. Laos merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya melakukan usaha pertanian dan perkebunan, terutama di sekitar Sungai Mekong. Nah, hasil pertanian utamanya adalah padi dan jagung. Sementara untuk hasil tambangnya ada timah, timbal, perak, dan juga emas. Sementara untuk komoditi ekspornya yang utama adalah timah, kayu, dan juga kulit binatang. Oke, tadi kamu sudah lihat mengenai kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara Laos. Selanjutnya, kita masuk ke negara Kamboja. Nah, untuk letak geografis negara Kamboja, di mana negara Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Laos, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand, dan di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Kemudian, untuk bentang alam, negara Kamboja ternyata menyerupai piring, yaitu memiliki cekungan di tengah dan dataran tinggi di tepinya. Bagian tengah berupa dataran rendah, sedangkan bagian pinggirnya adalah rangkaian pegunungan. Sungai utama yang mengalir adalah Sungai Mekong, dan di sebelah barat daya terdapat daerah pantai. Hasil utama Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, dan kedelai, serta hasil perkebunan seperti karet dan tebu. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sekitar Sungai Mekong. Selain hasil pertanian, hasil perikanan di Kamboja juga cukup melimpah. Nah, untuk hasil tambangnya di Kamboja antara lain ada biji besi, tembaga, dan fosfat. Jika Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadikan kegiatan ekonomi sebagian besar penduduknya di sektor pertanian, maka bagaimana dengan keadaan ekonomi negara Laos dan Kamboja?
kamu sudah lihat penjelasan mengenai letak geografis, bentang alam, dan hasil utama kedua negara tersebut. Silakan kamu tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya, dan cari persamaan serta perbedaan kegiatan ekonomi kedua negara tersebut. Atau kamu juga bisa mencari info negara-negara ASEAN lainnya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.